Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 37 gelombang 8 PMM dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kami akan melakukan mengenai penyuluhan lingkungan tangguh dan sehat dalam pandangan hukum lingkungan. Saya di sini sebagai Distiana Firman Sahasa, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018 akan menyampaikan beberapa materi ke depannya. Mohon disimak dan kita belajar bersama-sama. Next. Pengertian dari lingkungan sehat dan tangguh. Nah, dalam pengertian lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Dalam pengertian lingkungan sehat ialah lingkungan yang mempunyai kondisi yang dapat mensejahterakan manusia baik menjadi sehat. Lingkungan tangguh adalah lingkungan yang dapat menciptakan masyarakatnya tangguh. Dalam hal ini, lingkungan sehat dan tangguh dinilai memegang peran penting dalam pandemi COVID-19 sekarang, karena faktor lingkungan sehat dan tangguh berhubungan dengan imun tubuh manusia. Jika imun tubuh manusia menurun, pasti bisa terserang COVID-19. Maka dari itu, kami melakukan penyuluhan lingkungan tangguh dan sehat dalam pandangan hukum lingkungan. Hukum lingkungan, mari kita bahas. Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas, yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum menunjuk hukum. Hukum lingkungan menurut Lal Purula Surya dan Nicholas A. Robinson adalah seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik. Oke, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Next. Dalam pasal 3 Undang-Undang 32 tahun 2009, bahwa pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan yang pertama, melindungi wilayah dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Selanjutnya, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai HAM. Selanjutnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Selanjutnya, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikut akan saya jelaskan. Selanjutnya yaitu hak dijelaskan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Pasal 1, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 2, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ayat 3, setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Ayat 4, setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 5, setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan peraturan menteri. Kemudian pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Untuk kewajiban terdapat pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009,
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Faktor penyebab kerusakan lingkungan yang pertama, aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau yang kedua, antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadinya pelanggaran sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah atau perdamaian, negosiasi, atau mediasi. Namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu dan atau yang ketiga, litigasi melalui pengadilan. Namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai atau instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat digunakan. Lalu yang keempat, dinamika penduduk. Yang kelima, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana. Yang keenam, kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Lalu yang ketujuh, dampak negatif yang sering timbul dan kemajuan ekonomi yang seharusnya positif. Lalu yang kedelapan, benturan tata ruang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tindakan hukum bagi pelaku tindak pidana perusakan lingkungan. Aspek administratif dari aspek administratif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara preventif. Pengawasan aktif dilakukan terdapat kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Secara represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan itu. Dalam hal ini, gubernur yang berwenang melakukan atau melalui peraturan daerah, wewenang ini dapat diserahkan oleh gubernur kepada bupati atau wali kota. Next. Sanksi administratif dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembukuan izin lingkungan, dan terakhir pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah, pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama itu penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan. Yang terakhir yaitu tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Aspek pidana, ketentuan pidana tercantum dalam bab 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari pasal 97 sampai dengan pasal 120. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut dalam pasal 116 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Next. Ancaman pidana sebagaimana terancam dalam pasal UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyediakan 3 macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih
ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Dan selanjutnya ya penyelesaian hukum pidana lingkungan. PT Indonesia Power yang sampai mengakibatkan bocornya pipa minyak dan kebocoran ini berdampak kepada pencemaran lingkungan parah karena sudah sampai mencemari air laut dan tanaman bakau di kawasan Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, dan Indonesia Power tidak serius terhadap menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut karena pencemaran lingkungan itu bentuk dari pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pihak Indonesia Power tampaknya hanya seremonial dan sekedar saja membersihkan sisa dari oli dari kebocoran pipanya sebagaimana dituduh oleh Yayasan Wisnu Bali, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan perlindungan hukum kepada Yayasan Wisnu Bali yang telah memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata atas pencemaran nama baik dari PT Indonesia Power, sehingga Yayasan Wisnu Bali dapat mengadukannya kepada BPNS karena BPNS yang mempunyai kewenangan atas hal tersebut. Hal ini didasarkan kepada pasal 6 ayat 1 yang menjadi dasar bagi keberadaan BPNS. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan pasal 116 dan pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diketahui bahwa ada 3 pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman. Ada 3 pihak, yaitu yang pertama badan usaha itu sendiri, yang kedua orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, yang ketiga adalah pengurus. Next. Mengingat pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyebutkan sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria orang yang memberi perintah atas orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 110 ayat 1 huruf B. Next. Ada yang mau ditanyakan? Saya boleh tanya nggak? Iya, silahkan yang mau bertanya. Ini saya mau tanya bagian yang pasal 66. Di situ kan dibahas ini ya, kalau nggak salah tadi setiap orang itu kan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan tidak dapat dituntut. Itu maksudnya tidak dapat dituntut tuh seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan gitu biar sama-sama paham. Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Iya. Silakan. Nah, tadi kan dijelasin di slide keberapa ya Bapak, tadi ada pasal 65 Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 ayat kedua itu ada setiap hak bla 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 bla, itu ada kalimat akses informasi. Di pasal tersebut apa yang dimaksud dengan akses informasi? Baik, pertanyaannya. Ya, baik, saya akan menjawab ya. Untuk pertanyaan pertama dari Saudara Anissa Widianto, merupakan pasal yang digunakan untuk melindungi atau perlindungan bagi korban dan atau pelapor yang melaporkan adanya perusakan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor atau orang yang bersangkutan melalui pemidanaan atau gugatan perdata. Apakah bisa dimengerti atau masih ditanyakan untuk Saudara Anissa Widya? Baik, untuk pertanyaan kedua dari Saudara Anissa Fitri Rahmatullah, apa maksud dari akses informasi dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu? Informasi lingkungan hidup ialah berupa data keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apakah bisa dimengerti atau masih ditanyakan, Saudara Anissa Fitri Rahmatullah? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya, bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan menjadi sehat dan tangguh. Kodrat manusia seharusnya menjaga lingkungan hidup, melestarikan lingkungan tersebut. Langkah kecil yang kita lakukan berdampak besar bagi lingkungan di sekitar kita. Maka dari itu, sejak dini, kita harus melindungi lingkungan untuk menjadi lingkungan sehat dan tangguh. Dari hal tersebut bisa menjadi manfaat bagi kita dan masyarakat lain untuk tahun ke depannya. Demikian presentasi dengan tema penyuluhan lingkungan tangguh dan sehat dalam pandangan hukum lingkungan kami tutup. Semoga ke depannya tetap sehat selalu, mematuhi 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Akhir dari kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.